digitalku, kumaha damang cu. By the way, siapa yang masa kecilnya suka main detektif-detektifan? Nah, pria di film 24 jam bersama Gaspar yang akan mimin rekap hari ini juga punya masa kecil yang sama nih. Dia suka banget main detektif-detektifan dan ternyata ketika dia dewasa, dia menjadi detektif beneran demi menemukan sahabatnya yang tiba-tiba menghilang. Untuk tahu gimana serunya film ini, so pastikan kuota ketengan Anda aman dan langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! "24 jam bersama Gaspar" menceritakan tentang Gaspar yang terindikasi punya hidup yang singkat karena mengidap kelainan jantung. Awal kisah hidup Gaspar saat masih anak-anak dan berikut kehidupannya bersama Babaji, pengasuh sekaligus orang tuanya. Dari dulu kehidupan Gaspar sangatlah kesepian, sampai dia berjumpa dengan salah satu anak cewek bernama Kirana yang menjadi sahabatnya. Seiring berjalannya waktu, Gaspar tumbuh dewasa dan menjadi detektif ulung dalam situasi mencekam, di mana situasi ini memperlihatkan Indonesia dalam suasana distopia dan kelam. Tempat itu bernama Cortazara. Di sini Gaspar tidak sendirian, ia ditemani sahabatnya saat ini yaitu Agnes yang dikenal sebagai perempuan tomboy lan pemberani dan selalu membantu teman-temannya. Perempuan yang juga akrab disapa Afif itu selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Gaspar, termasuk merancang aksi balas dendam kematian sahabatnya dulu. Melihat Gaspar yang sedang menyendiri, Agnes pun langsung mendatanginya. Ia mengkhawatirkan nyawa Gaspar jika kotak ajaib yang pernah Gaspar ceritakan bukan sekedar mitos. Alasannya karena proses untuk mendapatkan benda tersebut sangatlah berbahaya. Kemudian Gaspar memberitahu kepada Agnes tentang rencananya dalam menemukan kotak hitam itu. Akan tetapi ia harus menyusun strategi secara matang karena pemiliknya terlalu berbahaya untuk dihadapi dengan tergesa-gesa. Lalu mendengar hal tersebut, Agnes pun meminta kepada Gaspar untuk mengajarinya menjadi seorang detektif agar dia bisa membantunya. Namun Gaspar langsung menolak karena menjadi seorang detektif bukan perkara hal yang mudah. Jadi detektif bukan perkara mudah. Memangnya apa yang mudah? Di malam harinya, Gaspar menemukan jasad gantung diri di sebuah gedung. Lalu dengan insting detektifnya, ia langsung mengambil sampel dari jasad tersebut untuk digunakan sebagai bahan penyelidikan. Tapi tiba-tiba, ada sebuah kamera drone yang mempergoki Gaspar dan mengira bahwa Gasparlah yang sudah membuat pria itu mati. Tidak mau tertangkap, Gaspar pun mencoba menyelamatkan diri, akan tetapi drone terus mengejar dibarengi dengan para polisi yang berusaha menangkap pria tampan ini. Untungnya Agnes dan teman-temannya segera datang dan menyelamatkan Gaspar. Sementara Gaspar sendiri terbaring lemah dan tidak sadarkan diri sampai ia bermimpi akan masa kecilnya bersama Kinara tentang dirinya yang menjadi detektif sejak kecil. Kamu akan terus jadi detektif? Beberapa saat kemudian suara Agnes yang memanggil pun membuat Gaspar langsung sadar. Lalu karena kini ia terluka parah dan alat yang membantu fungsi jantungnya sudah lama tidak berfungsi, mereka harus cepat memperbaikinya, kalau tidak Gaspar akan mati dalam waktu 24 jam. Di saat keadaannya sudah seperti ini, Gaspar tiba-tiba teringat tentang Babaji pengasuhnya dulu. Ia selalu menceritakan tentang Mahabharata, bahkan tentang halnya kotak ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan. Hal tersebut pun sontak membuat Gaspar bersedih dan ingin bergegas memecahkan kasus hilangnya Kirana, sahabat masa kecilnya dulu. Sejak saat itu, Gaspar pun langsung mencari petunjuk tentang hilangnya Kirana. Dan ternyata petunjuk itu mengarah kepada Wan Ali, seseorang yang terlibat sindikat perdagangan manusia. Nah, karena si Gaspar ini divonis akan mati dalam 24 jam, dia pun memulai rencana penyelidikan ini dengan melakukan perampokan di toko emas milik Wan Ali. Seiring Gaspar menyelidiki kasus ini, petunjuk demi petunjuk pun mulai berhasil dikumpulkan. Ia mendapatkan petunjuk melalui rekannya bahwa Kirana dijual oleh ayahnya sendiri yaitu Wan Ali, Cok. Dengan petunjuk alamat yang diberikan oleh rekannya Gaspar, Gaspar pun langsung menuju ke lokasi tersebut. Dan setibanya di lokasi, Gaspar langsung menemui Bu Tati yaitu kakaknya Maimunah, istri dari Wan Ali. Ia tinggal seorang diri dikarenakan suaminya yaitu Bahtiar S. Abdillah telah meninggal dan anaknya ikut bersama Wan Ali sebagai penjaga toko emasnya. Dari sini Gaspar pun langsung menanyakan tentang sosok Wan Ali. Lalu Ibu Tati menceritakan tentang kehidupannya pada masa lampau yang awalnya Wan Ali pernah tinggal di situ. Iya,
Wan Ali pernah tinggal di sini. Keesokan harinya, Gaspar mendatangi sebuah toko emas milik Wan Ali seorang diri. Di situ, Gaspar bertemu dengan penjaga tokonya yang bernama Yadi. Karena tujuannya ingin bertemu dengan Wan Ali, Gaspar pun berpura-pura menjadi pelanggan yang ingin membeli cincin mas kawin. Lalu Gaspar meminta kepada Wan Ali agar kotak cincin yang ia beli berwarna hitam, yang mana dulu Bebaci pernah bercerita mengenai kotak hitam ajaib yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Dan sayangnya, Wan Ali menolak lalu beralasan hanya ada kotak warna merah dan biru di tokonya. Gagal melakukan strategi yang pertama, Gaspar lanjut menyusun strategi yang berikutnya. Namun, karena ia tak bisa menjalankan misi ini sendirian, Gaspar dan Agnes menemui orang-orang terdekat mereka yang bernama Kik dan Jet untuk menawarkan mereka terlibat dalam menyelesaikan misi ini. Berpikir bahwa Gaspar cuma lagi menghayal menjadi seorang detektif, mereka pun menolak. Walaupun Gaspar sudah mengiming-imingi mereka sebuah kehidupan yang layak jika mereka berhasil menyelesaikan perampokan tersebut. Datang ke alamat ini sebelum pukul 3 sore. Kemudian di sore hari, Gaspar kembali menemui Butati dan mengajaknya ikut serta dalam rencana merampok toko emas milik Wan Ali dan mengambil kotak hitam ajaib. Awalnya Butati memang menolak ajakan Gaspar. Lalu setelah Gaspar mencoba menjelaskan kepada Butati tentang kebenaran kasus kematian Bakhtiar S. Abdillah, Butati pun akhirnya setuju. Dia harus tahu perbuatan Wan Ali. Bicara soal kotak hitam, ternyata itu adalah milik Bakhtiar S. Abdillah, suami Butati sendiri. 23 tahun yang lalu, Bakhtiar dan Wan Ali ini memulai bisnis barang antik, Cuk. Keuangan Bakhtiar baik-baik aja nih, sementara Wan Ali habis digulung krisis. Akan tetapi kesalahan terbesar ketika Bakhtiar menunjukkan barang berharganya kepada Wan Ali. Hal ini pun membuat Wan Ali ingin merebut kotak hitam ajaib karena kotak itu bisa melancarkan rezeki seperti yang dikatakan Bakhtiar. Dan dari situlah Wan Ali dan anak buahnya merencanakan kejahatan terhadap Bakhtiar lalu merebut kotak ajaibnya. Butati kemudian memberikan alamat salah satu rekan Wan Ali dulu yang menjadi salah satu korban karena diambil mata dan ginjalnya untuk dijual. Ia menceritakan dulu pada saat Wan Ali tega membunuh Bakhtiar dan membuangnya ke jurang, Wan Ali tega melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya, padahal Bakhtiar telah menolongnya dari kebangkrutan. Mengetahui bahwa surat kematian Bakhtiar isinya karena bunuh diri yang sebenarnya surat ini dibuat-buat oleh Wan Ali alias palsu, Butati pun terkejut dan mau membantu Gaspar untuk merampok toko emas Wan Ali. Akan tetapi sebelum itu Butati berniat mengajak Yadi anaknya ikut serta dalam rencana ini agar Yadi tahu siapa sebenarnya sosok Wan Ali. Karena waktu tersisa 15 jam, Gaspar bergegas ke toko emas milik Wan Ali dan berusaha memberitahu kepada Yadi siapa sosok Wan Ali. Kali ini Gaspar tidak langsung masuk ke dalam toko, hanya saja duduk di atas motornya dan membawa sedikit minuman agar memancing Yadi keluar dari tokonya. Setelah itu Yadi pun melihat Gaspar di depan dan langsung menghampirinya. Kebetulan Yadi sendirian karena Nurida istrinya akan datang setelah makan siang nanti. Dan di saat Gaspar menanyakan kepada Yadi keberadaan Wan Ali untuk kedua kalinya, Yadi pun curiga bahwa Gaspar adalah detektif. Hal yang mengejutkan ternyata Wan Ali pergi menemui Nurida istrinya Yadi di sebuah hotel. Mereka ternyata lagi selingkuh, Cok. Dan untuk membuat Nurida semakin tergila-gila kepadanya, ia memberikan sebuah hadiah. Dan ini salah satu alasan kenapa Nurida mengkhianati suaminya sendiri karena Yadi tidak pernah memberinya hadiah karena ia terlalu miskin. Karena rencana Gaspar untuk meyakinkan Yadi bahwa Wan Ali adalah penjahat, ia membayar petugas CCTV di hotel untuk melihat rekaman CCTV di kamar milik Wan Ali. Dan melihat rekaman CCTV itu yang dengan jelas Wan Ali telah menyetubuhi Nurida, Yadi pun sangatlah marah dan ingin memberi perhitungan kepada Wan Ali. Mengetahui penghinaan Wan Ali kepada Yadi, ia pun setuju membantunya. Kini semua tim pun sudah terkumpul. Kik dan Jet yang berubah pikiran juga menyiapkan barang-barang yang akan dibawa dan segera menuju ke lokasi Butati. Setibanya di sana, terlihat Yadi menemui ibunya setelah sekian lama ia tinggalkan dan memilih ikut bersama Wan Ali. Singkatnya, ketika strategi selesai dibuat, Sinjet ini bilang kalau strateginya udah bagus, cuman kurang matang. Sedangkan Gaspar ini udah nggak punya waktu lagi. Tapi untung saja Sinjet ini punya solusi untuk itu dan dia memberitahu Gaspar semua pasti akan baik-baik saja. Pada malam itu juga, Jet mengajak Gaspar untuk mengambil beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan termasuk senapan sebagai senjata.
Lalu ketika semuanya sudah siap, Gaspar meminta agar tidak terburu-buru dalam bertindak agar semua rencana mereka ini berhasil. Ketika situasi di toko Wan Ali aman, Gaspar pun mencoba mengintainya masuk ke ruang rahasia dan berusaha menembaknya. Tapi tiba-tiba jantung Gaspar terasa sakit dan sisa hidupnya tinggal 8 jam lagi, Cok. Yang alhasil membuat rencana tadi pun gagal dan memilih kembali ke lokasi Butati terlebih dahulu. Di sana Agnes semakin bertanya-tanya kenapa Gaspar begitu yakin melakukan ini sebelum ia mati. Dan Gaspar pun menjelaskan kepada Agnes bahwa baginya yang menakutkan itu bukanlah kematian, akan tetapi rasa bersalah. Dan untuk itu yang harus Gaspar lakukan adalah penebusan. Setelah mendengar pernyataan Gaspar, mereka kembali bergegas menyiapkan alat yang sudah diambil tadi dan per orang memegang senjata masing-masing. Lalu sesampainya di toko emas, mereka pun memakai topeng agar tidak diketahui identitasnya oleh Wan Ali. Setibanya mereka di dalam toko emas yang ternyata kosong, Yadi mengetahui bahwa emas-emas milik Wan Ali ada di berangkas. Tapi ketika mendobrak pintu menuju ke berangkas, ternyata Wan Ali serta anak buahnya berada di dalam toko. Seketika itu Gaspar pun menutup pintu depan dan mencoba berpikir bahwa ia punya rencana. Sedangkan semua anak buah Wan Ali sudah siap melawan dengan tatapan seram sampai-sampai membuat timnya Gaspar ketakutan. Namun setelah Gaspar sudah mendapatkan ide lain, dibukakanlah pintu depan itu olehnya dan menyuruh semua tim keluar. Sedangkan Gaspar sendiri berusaha mengabat pintu tadi agar timnya bisa segera masuk ke mobil dan meninggalkan toko itu. Dalam rencana ini Gaspar tahu bahwa timnya tidak cukup untuk melawan anak buah Wan Ali. Disitulah Gaspar ingin menggiringnya ke Cortazara dan meminta bantuan pada rekan-rekannya di sana untuk menghabisi anak buah Wan Ali. Di saat anak-anak buah Wan Ali mengejar dan memepet mobil timnya, Kik berusaha menembaknya dan berhasil sampai anak buah Wan Ali terjatuh. Sementara di sisi yang lain, ketika mobil Wan Ali semakin mendekat, giliran Yadilah yang menembaknya tapi gagal hingga pistolnya terjatuh. Melihat hal itu, dengan yakinnya Butati yang maju. Ia menembaknya hingga berhasil membuat mobil Wan Ali berhenti seketika. Dari keberhasilan itu, sialnya mobil Kik menabrak tumpukan kayu dan membuat mobilnya terguling lalu jatuh tenggelam ke sungai. Melihat timnya kecelakaan membuat Gaspar merasa bersalah dan sangat sedih. Akan tetapi saat dia mengingat janjinya kepada Kirana kalau dia hilang Gaspar harus segera mencarinya, sontak hal itu pun membuat Gaspar bimbang. Dan kini Gaspar merasa bahwa apa yang dikatakan Kik adalah benar. Ini semua hanya kegilaan Gaspar dan hanya membuat orang lain menderita. Di situasi seperti ini Agnes mencoba menenangkan Gaspar dan meminta Gaspar menyelesaikan misi ini. Namun setelah melihat kecelakaan itu, dengan tegas Gaspar pun menjawab bahwa ia akan melakukannya sendirian walaupun keputusan itu di luar kesepakatan. Tapi walaupun keputusan Gaspar memang seperti itu, Agnes tidak membiarkan Gaspar sendirian. Dia akan selalu mendampinginya di sisa waktu kehidupan sahabatnya itu. Setibanya Gaspar di toko emas, Wan Ali marah dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Gaspar. Untung saja rencana Gaspar kali ini berhasil dengan bantuan Agnes untuk menggiring anak buah Wan Ali ke Cortazara. Dan pada saat Wan Ali menunggu sendirian di toko, kini kesempatan bagi Gaspar lah untuk menghabisinya. Dengan kehadiran Gaspar yang penuh dengan dendam membuat Wan Ali bertanya-tanya sembari mencoba melawan dengan pistol. Sementara Agnes meminta bantuan teman-temannya di Cortazara untuk menghabisi anak buah Wan Ali sampai mereka tak bisa berkutik lagi. Dengan amarah yang tidak bisa dibendung lagi, Gaspar akhirnya mengingatkan Wan Ali tentang Kirana yang dibunuh oleh ayahnya sendiri untuk dijual. Sembari mereka berkelahi, Wan Ali pun akhirnya tahu bahwa Gaspar ini adalah sahabat dari putrinya yang penuh amarah terus menghajar dan menembaknya hingga mati. Lalu setelahnya, Gaspar yang teringat tentang ruangan rahasia langsung mengambil gunting untuk memotong jari Wan Ali guna membuka pintu rahasianya. Karena kesempatan hidupnya tinggal 1 jam lagi, Gaspar pun langsung bergegas ke tempat rahasia itu. Sesamanya di sana, Gaspar menggunakan sidik jari Wan Ali untuk membuka pintunya. Hingga dia tercengang ketika melihat sekumpulan anak kecil yang dikurung dalam jeruji besi. Sementara itu di dalam ruangan lainnya ada deretan organ-organ manusia yang diawetkan. Melihat ada kotak hitam ajaib, Gaspar pun langsung membuka kotak itu dan terdapatlah bayangan Kirana di sana.
Melihat itu, Gaspar pun menatapnya dengan senyum karena kini ia telah memenuhi janjinya untuk menemukan Kirana. Lalu setelah itu, Gaspar langsung membuka gembok dan membebaskan semua orang yang menjadi korban Wan Ali. Beberapa saat setelahnya, perkiraan tentang timnya yang jatuh ke sungai tidak terselamatkan ternyata salah, Cok. Mereka semua selamat dan kembali ke toko emas dengan terkejut saat melihat jasad Wan Ali. Dalam perjalanan kembali, sisa waktu hidup Gaspar pun sudah habis. Detak jantungnya berhenti dan dia terhembas jatuh dari motornya. Sementara itu, timnya sedang merasakan kebahagiaan karena telah mendapatkan barang-barang berharga milik Wan Ali yang membuat mereka kaya raya. Dan film pun selesai.